Halo sahabat kelas IT.id, apa kabar semuanya? Semoga semua berada dalam keadaan baik. Oke teman-teman, untuk video kali ini masih tentang VVS dan membahas tentang panel AA panel. Ada teman-teman kita yang memberikan request di komentar, katanya bagaimana caranya atau meminta panduan tentang konfigurasi atau instalasi mail server di AA panel. Oke. Berikut ini saya akan jabarkan bagaimana langkah-langkah untuk instalasi mail server di Avanel atau menjadikan VPS kita sebagai mail server. Oke, pada intinya fungsinya adalah agar kita bisa mengirim email dan juga kita bisa menerima email dari server sendiri. Oke, caranya teman-teman cukup mudah. Ini kita sudah login di panelnya dan saya sudah menyiapkan tab satunya lagi. Ini masih sama. Caranya adalah teman-teman pertama masuk ke App Store. Ya, di App Store ini banyak kumpulan software atau add-ons. Kita klik all dulu, lalu kita uh, install Mail Server. Di sini ada tulisannya Mail Server, logonya yang seperti ini dan harganya adalah free ya. Price-nya adalah free, ini gratis. Lalu selanjutnya kita klik install, klik confirm. Oke, kita tunggu proses instalasinya ya. Kita tunggu proses instalasinya. Di sini masih proses installing. Ini sedikit membutuhkan waktu, teman-teman. Nah, kalau mau lihat proses instalasinya seperti ini. Oke, selesai teman-teman untuk instalasi mail server add-ons dari menu App Store. Ya, kita cek di sini sudah ada tulisan mail server. Sorry, kita reload bagian ini juga. Nah, ini sudah statusnya mail server masuk ke folder atau bagian installed ya, menandakan bahwa ini telah terinstall. Lalu kita klik setting. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal teman-teman klik confirm. Nah, ini akan muncul beberapa detail seperti ini yang menandakan bahwa ada hal yang harus kita setting sebelum melanjutkan. Di sini ada tulisan yang berwarna merah menandakan ini harus kita selesaikan, yaitu pertama post office-nya Redis install ya. Kita disuruh menginstal Redis ya. Di sini please install Redis in the App Store. Teman-teman tinggal buka App Store, makanya di tab yang berbeda ini. Tapi ini masih link panel yang sama ya. Sengaja saya bedakan tabnya agar kita tidak perlu keluar atau mengeluarkan halaman ini. Kita masuk ke App Store kembali. Selanjutnya kita install, di sini klik all dulu, lalu kita klik Redis ya. Nah, di sini ada Redis, lalu kita klik install. Tunggu hingga proses install Redis selesai. Oke, proses instalasi Redis selesai. Kita close. Coba kita reload. Ya, sudah selesai, Redisnya terinstall. Dan kita masuk lagi ke tab sebelumnya, lalu kita klik refresh. Nah, prosesnya sudah selesai ya untuk Redis diinstal. Dan yang kedua kita selesaikan, please go to Redis Manager, lalu klik menu performance tuning to set up password. Ini kita masuk lagi ke sini. Nah, tadi ini Redis yang kita install, lalu kita setting. Lalu di sini ada performance tuning. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Untuk password yang dimasukkan bebas teman-temannya. Lalu kita save hingga muncul tulisan successfully set. Lalu kita close. Kita kembali lagi ke tab ini. Lalu kita refresh lagi dan sudah terselesaikan semuanya.
berwarna hijau dan bertuliskan ready. Oke, selanjutnya kita submit. Kita tunggu proses submitting ini. Oh iya teman-teman, sebelum install atau konfigurasi mail server di panel, pastikan teman-teman sudah mengikuti video sebelumnya, yaitu tentang add site ya. Jadi kita harus menambahkan website dulu ke dalam panel ini, sehingga domain kita itu telah terpointing dengan benar ke server VPS kita. Barulah kita bisa setting atau konfigurasi mail server pada panel ini. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Di sini ada beberapa hal yang harus kita selesaikan. Ini statusnya dari mulai MX record, A record, SVF, sama DKIM, DMARC, dan lain-lain. Ini semuanya harus oke. Nah, ternyata di sini ada 4 yang belum oke. Tinggal kita klik saja di sini. Pertama, penyelesaian MX record itu klik. Kita disuruh memasukkan record tipenya adalah MX. Nah, kebetulan karena kita ini untuk DNS Manager-nya menggunakan tools di App Store juga, yaitu DNS Manager versi 3.4, maka kita tidak terlalu susah ya untuk setting DNS Manager-nya. Nah, MX record ini bisa teman-teman masukkan langsung di DNS Manager. Nah, kebetulan karena kita menggunakan name server sendiri dan menggunakan DNS Manager, maka kita setting langsung masih di panel menggunakan menu atau tools DNS Manager. Oke teman-teman, ini kita MX kita tambah di sini. Kita klik detail dulu. Nah, sini kita harus tambah record ya, MX record. MX record kita tambah. Caranya adalah add record. Kita cari MX. Lalu ininya kita isi add ya. Untuk value-nya, value record-nya kita isi dengan mail.classit.id. Ininya MX priority-nya dibiarkan 10 dan klik confirm. Oke. Ini boleh di close dulu. Nah, di sini teman-teman kita sudah menyelesaikan step 1 dan di sini ada step 2. Nah, kita boleh refresh. Jika masih belum, kita lanjutkan ke step 2. Ini ada 3 record TXT yang harus kita masukkan masih ke DNS Manager. Ya. Pertama kita add lagi. Klik add record. Lalu klik TXT. Yang pertama add, kita copy ini, name-nya add, value-nya yang barusan kita copy, lalu klik confirm. Kita tambah lagi record-nya, masih TXT, host-nya ini TXT, hostnya ini. Lalu untuk record value-nya kita klik copy ini, kita simpan di sini. Lalu kita confirm hingga sukses ya, pastikan hingga sukses. Add successful. Kita tambah lagi satu lagi, yaitu masih TXT. Kita host record-nya kita add. Lalu value-nya kita copy dari sini, lalu kita pasangkan ke sini. Kita klik confirm. Nah, selesai teman-teman ya. Untuk menyelesaikan semua yang merah yang ada di sini, dari mulai MX sampai DMARC, itu kita hanya perlu menyelesaikan 2 step ini saja. Karena sisanya kalau kita klik itu sama. Kita diharuskan menginputkan record yang sama pada DNS Management ya. Nah, kita refresh. Nah, selesai. Jika teman-teman tidak kunjung oke ininya, biasanya menggunakan DNS Management dari luar ya. Karena kan kalau enaknya pada video kali ini
DNS manajemennya itu saya menggunakan DNS manajemen yang ada di AAPanel sendiri, tools di AAPanel sendiri, sehingga semuanya berdiri sendiri di server ini, sistemnya, sehingga untuk propagasinya itu sedikit lebih cepat dibanding kita melakukan DNS manager atau DNS manajemen di luar daripada AAPanel ini. Nah, jika tidak kunjung oke dan teman-teman juga menggunakan DNS manager ini, maka saya sarankan teman-teman klik service lalu restart. Ya. Ini difungsikan untuk merestart sistem DNS manager agar bisa merefresh keadaan di sini. Kita refresh karena kita barusan sudah oke semuanya. Selesai sampai di sini teman-teman. Nah, kita tinggal selanjutnya itu menambah user, ya. Selanjutnya jika sudah oke seperti ini semua, kita tinggal add user dulu. Misal di sini sebagai admin, misalnya tanya ya, atau namanya kelas IT, ya, tim kelas IT, misal seperti itu. Lalu ininya misal tanya @classit.id, kita enter passwordnya, misal, lalu ininya boleh di set 5 GB, lalu kita submit. Nah, ini sudah selesai. Ini add usernya, jadi email kita yang pertama adalah tanya @classit.id. Kita close menu ini, dan agar teman-teman bisa menerima email masuk dari luar, jangan lupa di bagian SSL ini harus ditambah SSL-nya. Kita klik add SSL. Jadi jika di sini masih muncul add SSL, berarti SSL-nya belum ditambah. Kita klik add SSL. Lalu kita klik di sini order certificate, menu website. Lalu kita ambil sertifikat SSL classit.id seperti ini. Lalu kita copy, kita pindahkan ke sini. Selanjutnya kita copy yang sebelah sini, lalu kita pindahkan juga ke sertifikatnya. Lalu kita klik save. Nah, ini teman-teman seperti ini. Sudah muncul di sini expire-nya kapan SSL-nya, dan kita tadi sudah menambah user. Nah, kita sekarang bisa cek inbox. Ya. Jika ada email masuk di sini bisa masuk ke halaman inbox, atau ada spam masuk di sini masuk ke spam. Kita akan send mail. Saya sudah siapkan satu email, yaitu email classit@gmail.com. Ini berarti emailnya email dari provider Gmail. Ya. Kita coba kirim ke penerimanya, classit.id@gmail.com. Untuk judulnya misalkan selamat datang, misal seperti itu. Isinya misalkan halo, saya admin, misal seperti itu. Ini editing menunya ya, udah lumayan bagus, dan kita send hingga muncul tulisan email sent successfully. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal teman-teman cek emailnya. Nah, ternyata masuk. Ya, halo, saya admin, sudah masuk. Kita sekarang coba sebaliknya, kita tulis email ke tadi apa emailnya? Emailnya adalah tanya @classit.id. Misalkan please help, misalkan seperti itu. Halo, saya butuh bantuan, misal seperti itu. Lalu kita kirim. Statusnya seharusnya sudah terkirim. Lalu kita cek di bagian inbox. Email kadang agak sedikit delay, namun nanti bisa masuk ya.
bisa masuk. Nah, sekarang sudah masuk teman-teman, emailnya bisa kita cek. Nah, halo, saya butuh bantuan, judulnya please help dari kelas it.id@gmail.com. Itu teman-teman cara install mail server di AA Panel dengan VPS CentOS 8. Oke ya. Satu tips lagi tadi, agar kita bisa menerima email. Jadi banyak kendala, kadangkala bisa mengirim email, status ininya semuanya sudah oke, bisa mengirim email, namun tidak bisa menerima email, alias ketika dicek inbox itu tidak ada email masuk, padahal dari email pengirimnya sudah dikirimkan dan sudah sukses. Jadi tadi kuncinya ada di sini, yaitu di bagian SSL-nya kita harus tambah. Ya, tambah SSL-nya, dan untuk SSL bisa kita menambahnya atau mengambilnya dari kode sertifikat atau private key dan sertifikat dari bagian domain atau website. Kita tinggal tambahkan di sini. Tips kedua, jika terjadi delay email ya, tidak masuk atau tidak terkirim, mungkin untuk bagian servisnya kita restart ya. Postfix-nya, SRFM-nya, ini ketiga file ini statusnya harus running, dan jika memang terjadi delay atau sedikit terlambat mengirim atau menerima email, boleh ininya di restart satu persatu. Seperti itu teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait cara install mail server di AA Panel. Semoga membantu teman-teman sekalian. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah. Jika suka video ini silahkan di like, jika tidak suka silahkan di dislike. Jika dirasa video ini bermanfaat dan ingin agar video ini lebih bermanfaat, silahkan share video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.